Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video perkuliahan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kritisi dan evaluasi radiograf ekstremitas bawah. Tujuannya agar selesai mendapatkan materi ini, Anda akan mampu mengkritisi dan mengevaluasi radiograf ekstremitas bawah dalam hal yang pertama, pemenuhan kriteria anatomi dan positioning, yang kedua, kecukupan densitas dan kontras, serta ketepatan kolimasi. Yang pertama adalah pedis atau foot dengan proyeksi anteroposterior. Berikut ini adalah kriteria positioningnya. Kalau kita terapkan pada radiograf, yang pertama adalah joint space antara medial dan intermedial cuneiform. Medial dan intermedial cuneiform ini tampak terbuka. Ya, ini ada cuneiform medial dan cuneiform intermedial ini tampak terbuka. Kemudian 2 cm area calcaneus. 2 cm area calcaneus terbebas dari superposisi. Lalu tarsometarsal joint dan cuneiform joint tampak terbuka. Ini tarsometarsal joint dan cuneiform joint tampak terbuka. Kemudian radiograf mencakup area proximal calcaneus, kemudian talar neck, ya ini ada tulang talus, kemudian talar neck di sini, soft tissue di sekitar tulang-tulang pedis. Lalu tampak juga basis dari proximal metatarsal 2 dan 3 pada pusat kolimasi. Adanya rotasi ditunjukkan dengan joint space antara medial dan intermedial cuneiform. Jadi kalau joint space intermedial dan medial cuneiform ini tertutup, maka menunjukkan adanya rotasi. Kita lanjutkan ke positioning kriteria untuk proyeksi oblik. Yang pertama, joint space di sekitar area cuboid ini tampak terbuka. Kemudian yang kedua, intermetatarsal joint 1 tampak tertutup. Metatarsal joint berarti metatarsal joint 1 dan 2 ini superposisi, tampak tertutup. Tetapi 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5 ini tampak terbuka. Bisa lihat di sini. Tampak terbuka, tampak terbuka, tampak terbuka, tapi khusus 1 dan 2 tampak tertutup. Kemudian tampak sinus tarsi atau tarsal sinus. Ini adalah salah satu kriteria utama proyeksi oblik. Kolimasi ini mencakup falanks, kemudian calcaneus, kemudian tulang-tulang tarsalia, dan soft tissue di sekitarnya. Central point terletak pada basis metatarsal di titik pada pusat kolimasi.
Metatarsal di ketiga, basisnya tampak pada pusat kolimasi. Derajat kemiringan yang tepat ini ditunjukkan pada cuneiform dan cuboid joint space yang tampak terbuka. Ini menunjukkan derajat kemiringannya tepat. Cuneiform cuboid space tampak terbuka. Kemudian intermetatarsal joint 1 2 tertutup dan 3 4 5 tampak terbuka. Kalau rotasinya kurang atau under rotation, maka tuberkel pada metatarsal 4 tidak superposisi dengan metatarsal 5. Ini dan ini tidak superposisi menunjukkan rotasinya kurang. Tapi kalau over rotation, tuberkel metatarsal 4 dan 5 ini saling superposisi. Ya, jadi kalau Anda lihat dulu cuboid space-nya tampak tertutup, cek berikutnya adalah eh, intermetatarsal joint 4 dan 5. Kalau tampak superposisi berarti under rotation. Tapi tidak kalau tidak superposisi maka under rotation, kalau over rotation ini superposisi. Kemudian kita lanjutkan ke ankle joint. Berikut ini adalah kriteria positioningnya. Ini adalah contoh pada radiografnya. Ankle joint proyeksi AP ditunjukkan dengan tibio-talar joint tampak terbuka. Ya. Tibio-talar joint antara tulang tibia dan talus, ya, ini tampak terbuka. Medial mortis atau tibio-talar joint pada bagian medial tampak terbuka, sedangkan lateral mortis atau persendian antara fibula dengan tulang talus ini tampak tertutup. Distal tibia dan distal tibia dan talus sebagian superposisi dengan distal fibula. Ya. Ini sebagian superposisi, ini juga sebagian superposisi. Kolimasi mencakup seperempat distal tibia, seperempat distal fibula, kemudian talus dan soft tissue di sekitarnya. Adanya rotasi ditunjukkan dengan fibula sedikit atau tidak superposisi dengan talus. Ya. Lateral mortis tampak terbuka. Nah, kalau lateral mortis tampak terbuka malah tidak teruap. Itu menunjukkan daya rotasi internal. Tapi kalau rotasi eksternal, tibia dan talusnya superposisi, kemudian medial mortisnya tampak terbuka. Sekali lagi, kalau rotasinya eksternal, tibia dan talus tampak superposisi, tetapi medial mortis tampak terbuka. Ini menunjukkan adanya rotasi ke arah eksternal. Kemudian kriteria untuk ankle joint proyeksi lateral. Berikut ini adalah kriteria ankle joint proyeksi lateral. Yang pertama, kubah talus atau talar dome tampak superposisi. Ini talar dome namanya. Dome itu artinya kubah. Kenapa kubah? Karena bentuknya seperti kubah. Kubah ini ada sisi medial dan lateral. Ya, ini kalau dari AP kan seperti ini. Nah, talar dome itu ini bentuk oleh garis ini. Kalau dari samping bentuknya melengkung seperti kubah. Medial dan lateral. Kedua talar dome tampak superposisi. Kemudian tibio-talar joint tampak terbuka. Ini tulang tibianya, ini talusnya, ini tampak tibio-talar joint space. Tampak terbuka. Kemudian
distal fibula, separuhnya superposisi ya dengan separuh posterior tibia. Ini ada fibula superposisi dengan separuh distal tibia. Kolimasi mencakup 2,5 cm base metatarsal, 1/4 distal tibia dan fibula, serta soft tissue di sekitar. Tibiotalarsoid tampak pada pusat kolimasi. Ini kriteria untuk ankle joint. Posisi trulateral ini dilihat dengan posisi dari fibula yang superposisi pada separuh distal tibia, posterior tibia. Kalau ujung kakinya terangkat, ya, lateral itu kan bisa yang tidak trulateral itu bisa yang terangkat itu ujung kakinya. Itu dan tumitnya turun, ya tumitnya menempel pada kaset, ditandai dengan distal fibula ini terletak pada separuh anterior, jadi tidak di posterior sini, tetapi di anterior. Ini menunjukkan ujung kakinya terangkat. Tapi kalau ujung kakinya turun dan yang terangkat itu tumitnya, maka distal fibula ini terletak pada separuh posterior tibia seperti ini, tetapi talar dum ini terletak anterior terhadap talar-dum ini terletak anterior terhadap lateral talar-dum. Jadi ada talar-dum medial, talar-dum lateral ini tidak superposisi, salah satu di anterior dan posisi fibulanya itu superposisi pada separuh posterior ini menunjukkan yang menempel kaset yang terangkat tumit. Lalu bisa juga yang terangkat itu adalah proksimal tibianya. Jadi arah lutut sana terangkat. Ini talar-dum lateral tampak lebih tinggi dibanding talar-dum medial. Sedangkan kalau yang terangkat itu distal tibianya, lututnya menempel, ini medial dum ini terletak lebih tinggi dari lateral dum. Berikutnya kita masuk ke cruris. Ini adalah kriteria positioning untuk cruris. Yang pertama, proyeksi anteroposterior. Pada proyeksi anteroposterior, medial mortis dan tibio talar joint tampak terbuka, sedangkan lateral mortis tampak tertutup. Ingat yang di sisi medial adalah yang tibia, fibula ada di sisi lateral. Kemudian femorotibial joint, ya, tibiotalar joint dan lateral mortis tampak tertutup. Ya, ini memang tampak tertutup karena ini jauh dari pusat sinar. Sinarnya divergen. Ya, ini akan tampak tertutup. Bagian distal tibia dan talus superposisi dengan distal fibula. Sebagian distal tibia dan talus superposisi dengan distal fibula. Lateral dan medial epikondil ini tampak in profile. Sama seperti nanti untuk knee joint AP. Kemudian head of fibula agak superposisi dengan tibia. Ya, fibular head agak superposisi dengan tibia. Kolimasi mencakup fibula, tibia, soft tissue di sekitarnya. Pusat kolimasi berada pada pertengahan cruris. Nah, ini adalah kombinasi intinya antara knee joint dengan ankle joint. AP. Sekarang kita masuk ke yang lateral. Ya, untuk yang lateral, distal fibula, ya, sama seperti yang ankle tadi, distal fibula superposisi pada separuh posterior distal tibia. Kemudian midshaft tibia dan fibula tidak superposisi.
Kemudian head dari fibula agak superposisi dengan tibia. Lalu lateral dan medial kondil dari femur superposisi ya. Kalau knee joint-nya difleksikan 30 derajat. Tapi kalau tidak difleksikan 30 derajat, maka medial dan lateral kondil ini tidak bisa superposisi. Tampak tibia, kemudian fibula, ankle joint dan knee joint serta jaringan di sekitar. Pusat kolimasi pada mid shaft dari tibia. Adanya rotasi sama seperti ankle joint tadi ditunjukkan dengan posisi fibula dengan tibia. Kalau ada rotasi eksternal, maka distal fibula terletak jauh di belakang tibia. Fibular head tidak superposisi terhadap tibia. Tapi kalau rotasinya internal, maka fibula terletak jauh di depan dari tibia. Lempar tibianya. Fibular head dan neck ya. Fibular head dan neck ini superposisi terhadap tibia. Oke, kita masuk ke knee joint, proyeksi anteroposterior. Untuk knee joint, proyeksi anteroposterior, yang pertama kriteria positioningnya, lateral dan medial epikondil tampak in profile. Kemudian intercondylar eminence terletak di tengah intercondylar fossa. Lalu head fibula agak superposisi dengan tibia. Femorotibial joint ini harus tampak terbuka. Kolimasi mencakup seperempat distal femur ya, dan seperempat proksimal tibia fibula serta soft tissue di sekitarnya. Pusat kolimasi berada pada femorotibial joint. Oke. Kalau ada rotasi bagaimana? Nah, ada rotasi berarti medial dan lateral epikondil ini tidak in profile. Lalu penyudutan arah sinar. Ini kalau tepat ini harus tampak terbuka. Tapi kalau tidak tepat ini akan tampak tertutup. Femorotibial joint. Rotasi eksternal ya. Ini bisa dilihat dari selain epikondilnya yang tidak in profile ya. Juga bisa dilihat dari hubungan antara head fibula dengan tibia. Kalau rotasinya eksternal ke arah sana, ini pada lutut kanan, maka medial femoral kondil tampak lebih besar. Jadi rotasi eksternal berarti ini lebih besar, medial epikondil. Kemudian head fibula, neck dan shaft superposisi dengan tibia. Tapi kalau rotasinya internal, maka femoral kondil medialnya tampak lebih besar. Tampak lebih kecil karena dia lebih dekat dengan kaset. Ya, medial epikondilnya tampak lebih kecil karena lebih dekat dengan kaset. Kemudian head fibula tampak sedikit sekali superposisi terhadap tibia. Jadi ini semakin tidak superposisi kalau rotasinya ini. Oke, ini menunjukkan berbagai penyudutan arah sinar karena berbeda ketebalan pelvis kan berbeda kebutuhan penyudutan arah sinar. Kita lanjutkan ke knee joint proyeksi lateral. Nah, berikut ini adalah contoh knee joint proyeksi lateral. Yang pertama, knee joint harus difleksikan 10-15 derajat. Patella terletak proksimal ya, terhadap patellar surface. Patellar surface terletak lebih atas, lebih proksimal. Patellofemoral joint dan femorotibial joint tampak terbuka. Lateral
dan medial epikondil dari femur tampak superposisi. Kemudian head dari tibia dan fibula agak superposisi. Kolimasi mencakup seperempat distal femur, seperempat proksimal tibia dan fibula, serta soft tissue di sekitarnya. Pusat kolimasi pada femorotibial joint. Untuk evaluasi proyeksi lateral ini, trulateral itu dilihat dari femorotibial ya, joint yang tampak terbuka serta distal articulating surface dari medial dan lateral yang tampak superposisi. Jadi ya distal articulating surface ini harus tampak superposisi. Oke, lanjut ke femur. Femur untuk proyeksi AP lateral dan medial epikondil tampak sejajar. Ya, tampak in profile. Intercondylar eminence tampak pada pertengahan intercondylar fossa. Nah, ini seperti ini joint proyeksi AP. Femoral neck tampak tidak mengalami pemendekan. Lesser trochanter superposisi dengan femoral neck. Tampak greater ya, trochanter. Adanya rotasi dapat dilihat dari ukuran femoral kondil ya. Ini kalau tampak tidak sama ukurannya maka terjadi rotasi. Rotasinya internal maka lateral femoral kondil tampak lebih besar. Kalau rotasinya eksternal maka lateral femoral kondil tampak lebih kecil. Adanya rotasi pelvis dilihat dari hubungan antara ischial spine dan pelvic brim. Ini ada pelvic brim, ini ada ischial spine. Kalau rotasinya mendekat ke arah kiri, maka ischial spine dari sisi kiri tidak superposisi dengan pelvic brim dan foramen obturatoriumnya akan lebih besar. Tapi kalau menjauh, ischial spine-nya akan semakin dekat ya, dengan acetabulum. Foramen obturatorium tampak lebih kecil. Adanya rotasi kaki sekarang, ya, bisa dilihat dari gambaran femoral neck. Kalau ada rotasi kaki ke arah eksternal, maka femoral neck akan memendek dan lesser trochanter in profile. Kalau rotasinya internal, femoral neck tidak memendek, greater trochanter in profile. Kita lanjutkan positioning untuk proyeksi lateral. Yang pertama, medial dan lateral epikondil tampak superposisi. Tibia dan fibula tampak sedikit superposisi. Kemudian femoral neck superposisi dengan greater trochanter. Ya. Lesser trochanter tampak in profile, terbebas dari superposisi. Posisi trulateral ditunjukkan dengan posisi medial dan lateral epikondil. Kalau ada rotasi, maka keduanya tidak superposisi. Kalau proyeksinya rotasinya eksternal, maka medial kondil tampak di depan dari lateral kondil. Kalau
rotasinya internal, maka medial kondil tampak di belakang dari lateral kondil. Nah, berikut ini adalah thin structure dan thick structure untuk masing-masing bony cortical outline dan bony trabecular pattern. Ingat, cortical outline untuk menilai kontras, trabecular pattern untuk menilai kecukupan densitas. Terima kasih. Demikian video perkuliahan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.